Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi awjaba salata ala kulli mu'minin wa mu'minatin, faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang Allah muliakan, kita awali halaqah kita dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita ini tentang makna-makna Al-Qur'an dan sekaligus bagaimana kita ini hidup. Kalau kita lihat hari ini, kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita, banyak orang mengukur bahwa dia berhasil atau enggak berhasil adalah dari aspek materi. Ketika orang punya rumah yang besar, dia punya mobil yang mewah, dia punya jabatan yang tinggi, maka semua orang mengucapkan selamat. Dan bahkan orang memberikan apresiasi yang sangat tinggi, menghargai dan bahkan menghormati. Inilah pola hidup kita hari ini. Jadi orang diukur kapan dia terhormat, kapan dia mulia, ketika dia punya harta yang melimpah, ketika dia punya jabatan yang lumayan tinggi, ketika dia punya orang lain yang tidak punya dari segi materi. Itulah ukuran hidup kita hari ini. Maka seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an bercerita, siapa sebenarnya yang harus kita muliakan, siapa yang harus kita hormati dan kita sanjung. Kata Ibnu Umar, bainama kunna ma'an nabi, tak kala kami bersama Rasulullah, kata Ibnu Umar, isja'a rajulun dengan Ansar, datanglah seorang pemuda dari Ansar, dari Madinah, dan bertanya, ya Rasulullah, man afdalul mu'minin, siapakah orang yang beriman yang mulia, yang terbaik, yang kami mesti hargai dan kami muliakan? Nabi enggak menjawab aspek tadi, artinya enggak menjawab yang mesti kita muliakan, yang mesti kita hargai itu adalah yang tinggi jabatan atau yang banyak hartanya. Namun kata Nabi, siapa ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka ukuran kita ini akan mulia di mata Allah dan di mata manusia. Satu, yang pertama adalah orang itu punya akhlak yang mulia. Walaupun mentongan ini, tapi akhlak God lebih mulia ketimbang orang yang besar hana akhlak. Ketika orang yang miskin punya akhlak, lebih mulia ketimbang orang yang kaya gak ada akhlak. Orang yang hana ilmu namun dia punya akhlak yang baik, lebih baik ketimbang punya ilmu namun gak punya akhlak. Maka kita ini mulia dan pantas dihormati adalah orang-orang yang punya akhlak. Yang kedua, sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, man aqyasun nas, siapa orang yang paling bijak? Nabi menjawab, yang bijak itu bukanlah orang yang tua umurnya. Oh, nyan kaduha lebih bijak buatnya, belum tentu. Namun yang bijak itu bukan umur patokannya. Siapa kata Nabi? Yang paling bijak itu adalah aksaruhum zikran lil mauti, orang yang sering dan banyak ingat kematian.
Dan setelah itu wa aksiru isti'dadan lil maut, dia mempersiapkan dirinya sebaik-baik mungkin untuk menghadapi waktu yang pasti itu, ajal yang pasti itu. Itulah orang yang bijak menggunakan masa hidupnya, orang yang bijak menggunakan waktunya, orang yang bijak menggunakan apa yang dia miliki. Namun kami Ustaz sering salah, kami ini sering berdosa, bahkan sembahyang menyanyikan duo, kamu berdoa Ustaz, laleng kedai kopi dan seterusnya. Itu bagaimana? Maka sahabat Abi Dzar Al-Ghifari menceritakan dari hadis dari sahabat, dari seorang ulama, Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah, man ahsana fi ma baqiya, barang siapa yang berbuat baik di sisa-sisa umurnya. Kita malam hari ini masih hidup dan mungkin besok masih hidup, dan sisa hidup ini kita pergunakan sebaik-baiknya, janji Allah kata Rasulullah, ghufira ma mada, Allah akan ampuni dosa-dosa yang pernah berlalu, yang pernah kita lakukan. Karena Allah Maha Pengampun. Maka orang-orang yang pernah berdosa, yang pernah bersalah, kata Rasulullah, faman ahsana fi ma baqiya, barang siapa yang sisa umurnya ini dia berbuat baik, dia dulu enggak taat, sekarang dia taat, dulu enggak sholat, sekarang dia sholat, maka janji Allah, ghufira ma madha, Allah ampuni dosa-dosa yang berlalu. Namun sebaliknya, faman asaa fi ma baqiya, orang yang ada diberikan sisa umur oleh Allah, namun masih orang itu berbuat kejahatan, masih berbuat maksiat, masih meninggalkan sholat, maka janji Allah, fa'ukhiza ma madha fama baqiya, maka Allah akan hukum orang itu atas dosa yang pernah dia lakukan dan juga dosa yang akan dia lakukan. Maka kalau kita jujur, dua pilihan hidup ini, mau baik dunia akhirat atau rela dunia akhirat, maka pilihan ada di kita dan Allah menetapkan pilihan ini. Begitulah Allah Maha Adilnya, Allah Maha Pengasihnya. Allah nggak langsung menghukum kita ini, namun Allah berikan pilihan-pilihan. Tinggal kita hari ini memilih yang terbaik untuk kita. Kaum muslimin sidang jamaah yang Tuhan hormati, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-mani'at atau al-mawani, atau hal-hal yang menghalangi tentang dalam sholat. Mungkin berbicara dan juga gerakan-gerakan yang banyak, dan insya Allah nanti ini kita kembali ulang kaji lagi nanti di bab atau di judul hal-hal yang batalkan sholat. Nah, malam hari ini masuk kita ke hal yang pokok dalam sholat. Dalam mazhab Syafi'i ini rukun pertama yaitu niat. Maka niat kita juga udah kaji dalam mazhab Syafi'i. Mari kita buat kayak piramid terbalik dulu dia. Kita buka umum dulu, nanti mengerucut ke mazhab Syafi'i. Untuk apa? Sepintas kita tahu ini apa itu niat, kibar niat dan doa. Namun lebih mendalami lagi seperti apa niat itu dan bagaimana cara pandang para imam mazhab atau para ulama tentang niat itu sendiri. Yang pertama, para imam mazhab nggak sepakat. Apakah niat dalam sholat itu rukun atau syarat? Namun imam mazhab sepakat niat itu wajib. Hanya saja ada yang mengatakan bahwa itu syarat, ada yang mengatakan bahwa itu rukun. Kalau dia syarat, berarti dia di luar sholat. Ketika orang sembahyang, yugo sembahyang, maka berwudu itu syarat sah sholat, dan berwudu dikerjakan di luar sholat. Namun ketika beranggapan bahwa itu rukun, maka rukun dikerjakan dia dalam sholat. Semua ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu rukun, maka Al-Fatihah dikerjakan dalam sholat. Maka di poin pertama ini para ulama berikhtilaf apakah niat itu rukun atau syarat. Maka tiga mazhab, mazhab Hanafi,
mazhab Maliki dan mazhab Hambali menetapkan bahwa niat itu syarat. Kalau dia syarat berarti diamalkan juga sholat atau di luar sholat. Namun Imam Asy-Syafi'i meletakkan niat itu dia di rukun. Kalau begitu dia bagian dari sholat karena dia rukun. Ini dasar ikhtilafnya para ulama mazhab tentang meletakkan niat itu. Namun semua sepakat dalam sholat niat itu wajib. Apa dalilnya? Yang pertama Al-Quran. Dalam surah Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita enggak diperintahkan kecuali ini ikhlas beribadah kepada Allah. Dalil yang kedua diambil oleh semua mazhab. Ini hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata Umar? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua kita hafal ini. Innamal a'malu binniyat hai. Di kopinya innamal a'malu binniyat hai. Jadi kan innama amalnya kita hafal semua ini. Maka ini dari pertama ini kenapa yaitu dia wajib. Kenapa kita mesti berniat dalam sholat? Yang pertama, tadi ayat menjelaskan niat tujuannya adalah mengikhlaskan ibadah kita ini untuk Allah. Luntuan sembahyang bukan karena ayah Tuhan, kon karena mak Tuhan, kon karena perumo, kon karena apa kecil, kon karena Tuhan pun. Namun kita sholat ini karena Allah. Ada orang malu ngon pak kecil, malu ngon Tuhan pun, jangan nasasi. Punya enggak semayang, yang apa yang isya, pakon napa kecil deh mana itu, kenapa kecil? Atau ngajak nasah yang sholat juga kan nunggu imum, maleh menunggu imum. Maka dipastikan bahwa orang ini salah niatnya dan salah ibadahnya. Salah ibadah nih. Bukankah kesembahyang mono 4 rakaat tambah sunat 2 rakaat, namun karena niatnya maling pak kecil, maling udah imum, yang dia dapat cuma itu. Pak kecil hana malele menerima nama lele, itu nggak lebih. Maka yang pertama kenapa perlu berniat? Karena kita beribadahnya karena Allah. Yang kedua, kenapa kita ini perlu berniat? Itu litamyiz al-a'mal, untuk membedakan mana dia salat fardu, mana dia salat sunat. Kalaupun dia sunat apa itu? Ada sunat qabliyah, ada ba'diyah, ada duha kayak kemarin kita kaji, ada ya witir tarawih Ramadan, ada lagi dia tahajud. Ini kan macam-macam salat sunat. Yang ini apa namanya? Maka yang kedua adalah untuk membedakan jenis ibadah itu. Kalau dia sholat apa? Apakah subuh? Apakah zuhur? Makanya juga ini tujuannya kenapa kita mesti berniat. Maka diantara ini kenapa kita mesti berniat? Yang tadi mengikhlaskan kita ini beribadah karena Allah. Yang kedua tujuannya adalah untuk membedakan jenis ibadah yang kita amalkan. Maka tentukanlah dalam mazhab Syafi'i dia ada ta'yin. Nah, ini kan ta'yin. Apa itu ta'yin? Ya tadi merincikan runtuhan salat Isya 4 rakaat, itu ta'yin. Runtuhan salat sunat ba'diyah Isya 2 rakaat. Itu dia mentakyin. Maka ini tujuan kenapa kita ini berniat dalam salat. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana cara pandang para imam mazhab dalam menetapkan niat ini. Kita mulai dari mazhab yang paling tua, itu mazhab Hanafi. Ini kitab yang saya bawa adalah kitab Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, fikih 4 mazhab karangan Al-Alim, itu Wahbah Zuhaili, atau abang kandung dari Al-Mu'tamad yang ada sebelah kiri saya. Ini Mu'tamad Syafi'i, ini
fikih 4 mazhab. Ya, dalam mazhab Hanafi itu niat yang pertama diartikan dengan al-iradah. Apa iradah? Keinginan. Nah, ketika orang ingin sholat fardu dalam mazhab Hanafi itu sudah dianggap bagian dari niat. Nah, keinginan. Kalau dalam mazhab Hanafi Syafi'i yang biasa dia al-qasdu. Apa al-qasdu? Kesengajaan. Maka kita sering terjemahkan dalam niat ini sengaja aku. Sengaja aku itu muncul dari bahasa dia al-qasdu. Kenapa kok beda-beda Ustaz? Dalam mazhab Hanafi ini keinginan, dalam mazhab Syafi'i ini sengaja. Akarnya adalah Rasulullah nggak pernah mencontohkan lafaz niat. Sahabat nggak pernah mencontohkan lafaz niat. Maka para ulama memudahkan kita memahami cara berniat, memberikan penjelasan. Dalam mazhab Hanafi disebut dia dengan iradah. Dalam mazhab Maliki disebut dia al-qasdu, sama dengan Syafi'i, al-qasdu. Dalam mazhab Hambali dia dua malahan, al-qasdu wal iradah. Tiga malahan, wa azmul qalbi, keinginan hati. Maka dalam mendefinisikan niat, imam mazhab juga berbeda. Dalam mazhab Hanafi tadi iradah, keinginan. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki dia kesengajaan, al-qasdu. Dalam mazhab Hambali dia al-azmu. Al-azmu juga hampir sama keinginan juga. Maka kalau begitu diartikanlah menggabungkan dengan semua mazhab ini apa tadi ini? Keinginan untuk sengaja. Keinginan untuk sengaja. Maka ini yang disebut dengan niat. Seterusnya Imam Hanafi itu menempatkan niat sebagai syarat. Artinya niat dibaca dalam salat itu menurut mazhab Hanafi itu boleh sebelum salat. Namun batasan yang diberikan oleh Imam Hanafi adalah alla yakuna hunakal fasid. Jangan ada pemisah. Misal orang berniat mau salat Isya, ada ngejib ile, sementara minum air bukan bagian dari gerakan salat, kegiatan salat. Ini bahasa Hanafi. Nah, ketika orang berniat dia mau salat ngejib i, maka niatnya batal, dia mesti berniat lagi. Yang boleh di luar salat, namun nggak boleh dibatasi oleh pekerjaan lain dalam mazhab Hanafi. Irumuh kan niat berangkat nasah nak semayang Isya, sampai waktu di kopi nangan hai nabi ti ale punya baju kopi ti ale baju bendong bu kaji baju bendong kaji kopi ini. Nah, artinya dalam mazhab Hanafi ini juga sudah ada pemisah ini. Dan orang ini mesti berniat kembali. Terus dalam mazhab Maliki memberikan pendapat hampir sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Maliki, yang pertama itu tadi al-qasdu. Al-qasdu artinya kesengajaan juga, dan Imam Maliki menempatkan al-qasdu niat itu sebelum sholat. Namun masanya yasir, makna yasir niat dengan sholat berdekatan dia. Ketika orang masuk nasa kaidong ini usolli fardal isya arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala misalnya, ini dalam mazhab Maliki Allahu Akbar, itu niat. Jadi niatnya tidak berdekatan dengan takbirnya. Ini niat dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i hampir banyak kitab, karena kita sering baca kitab Syafi'i ini, dalam banyak kitab Imam Asy-Syafi'i menjelaskan qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Imam Asy-Syafi'i memberikan definisi niat itu adalah kesengajaan dan dia berdekatan dengan ibadahnya. Makna muqtarin itu dia, kita semua ini punya nih jin qarin nih. Ya, jin qarin. Kita keluar rumah ada jin ganggu nih, namanya dia jin qarin. Nah, kenapa jin qarin? Ini jin berdekatan kita nih. Dan bahkan kalau ada orang meninggal dunia siang hari, malam jumpa lagi orang itu, persis mirip.
yakinlah itu bukan orang meninggal tadi, namun itu jin qarin yang menyerupai orang itu. Nah, artinya qarin dalam bahasa Arab adalah teman yang dekat. Itu dia qarin. Qarinun. Maka dalam mazhab Syafi'i, apa itu niat? Niat dia berdekatan dengan ibadah itu. Maka ketika orang bacanya mazhab Syafi'i ini dalam takbir, namun nggak boleh ketika takbir, nggak boleh setelah takbir. Yang baca niat Allahu Akbar isya' 4 rakaat, batal salatnya. Kan niatnya setelah takbir. Maka dalam mazhab Syafi'i diambil dia, namun diukur dia takbir itu adalah Allahu Akbar, yugoh urunyo cok Allahu Akbar, diambil niat usolli fardal isya'i 4 rakaatin ma'muman Allahu Akbar lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, lillahi ta'alanya bertepatan dengan Allahu Akbarnya. Maka ini niat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya, banyak ini kita Syafi'i menjelaskan, ada dia al-ardu, al-arad, ada dia namanya ta'yin, itu untuk merincikan makna niat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan terus dalam mazhab Hambali memaknai bahwa apa itu niat? Azmul qalbi, keinginan hati ini untuk beribadah, taqarruban lillahi ta'ala. Nah, kata Imam Hambali, fala tasihu shalah biduniha, dan salat enggak sah tanpa niat. 4 mazhab sepakat salat itu dia enggak sah tanpa niat. Hanya bedakan ini, yang 3 mazhab tadi dia syarat, yang 1 tadi rukun. Nah, terus 1 mazhab Imam Asy-Syafi'i itu mensunatkan untuk melafadzkan. Yang pertama, semua imam mazhab juga sepakat bahwa tempat niat itu di hati. Maka mahalluhal qalbu. Dalam mazhab Hambali mahalluhal qalbu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i mahalluhal qalbu. Dalam mazhab Maliki mahalluhal qalbu. Dalam mazhab Hanafi mahalluhal qalbu. Kalau begitu, semua mazhab sepakat niat itu dia dalam hati. Nah, berikhtilaf. Dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk melafadzkan dengan lisannya, membantu hatinya. Apa kuat? Dalam mazhab Maliki dimakruhkan. Imam Malik memakruhkan orang membaca niat melafadzkan. Apa dalil Imam Maliki? Itu syaitan sajandanya. Kalau kita lafadzkan kata Imam Malik, ya syaitan akan menggoda kita. Namanya Imam Malik tadi memakruhkan untuk melafadzkan. Namun Imam Hambali menganjurkan, istihbaban, yustahab, menganjurkan. Nah, kalau begitu, yang pertama diukur adalah sah tidaknya niat kita ini itu yang ada di hatinya, bukan yang ada di lisannya. Contoh, hati mengatakan usolli salatal fardal isya'i 4 rakaatin ma'muman mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Itu hatinya. Lidahnya mengucapkan tengah jalun tuan tembayang isya 5 rakaat lillahi ta'ala. Ini sah niatnya, karena hati melaporkan tadi 4 rakaat. Yang salah bahaba salah. Atau orang niat, dia niatnya dalam hati dia salat isya 4 rakaat, namun bahaba buno keseleo maghrib 4 rakaat, bahaba berarti buno kaput, maka itu sah niatnya. Namun jika sebaliknya hanasa bahati kekenlah salat nyumpah isya-nya, salat isya 3 rakaat misalnya gitu kan, lillahi ta'ala, itu hatinya. Tapi bahaba buno kebetul usolli fardhal isya'i 4 rakaatin, betul. Namun karena hatinya salah, lisannya benar, yang diukur dia hatinya. Kalau begitu keabsahan niat kita ini ada ukurannya di hati kita. Nah, kalau begitu, apakah niat itu umum sah apa tidak? Kita nggak tahu. Pokoknya hatinya nggak berbicara. Jika betul ya, salah. Kalau begitu semua kita tahu nih. Siapa yang tahu niat kita ini? Ya kita sendiri.
Ini dalam kondisi tadi bagaimana cara kita mengambil niat dan bagaimana para ulama itu berikhtilaf tentang niat ini. Ya. Yang pertama, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk tidak mengganggu yang lain. Termasuk orang berbuat baik, namun perbuatan dia itu mengganggu yang lain. Contoh, dalam Al-Quran diperintahkan bacalah Al-Quran. Bahkan Nabi ulang-ulang, fa innahu syafi'an li sahibihi. Di antara yang mampu memberikan syafaat nanti di alam kubur juga di akhirat, bacaan Al-Quran. Namun ketika orang ada yang sholat, satu baca Quran tinggi-tinggi suaranya, baca Quran nih. Yang sholat terganggu, maka orang ini sudah menyakiti orang yang sholat dan dia berdosa. Tengok, baca Quran berdosa. Yang duduk baru di kopi, untung kamu baca Quran, kamu dosa kamu. Pahala kita, dosa kita. Nah, artinya tadi ini kita udah datang ke munasah, namun kita mengganggu yang lain, yang kita inginkan kebaikan-kebaikan, namun karena tak tahu caranya tadi, justru kita ini berbuat dosa. Maka ketika ada orang sholat, ada pengajiannya, nah orang yang sembahyang, yang tepatnya yang pengajian ini menunggu sejenak sampai dia sholat. Maka adab juga orang yang sholat terlambat, kalau depu malam ini pengajian nggak menasah, depu pengajian nggak masjid, gereja telat dong, akibat mengganggu ini proses pengajian itu. Tengku kalau piu dia ya, pakai nunggu, hai tunggu sembahyang. Jadi kan ini ada lagi nih, kalau begitu tahu di tempat itu ada pengajian, bawai supaya apa? Tengku dan jamaah enggak menunggu kita yang lagi sholat. Maka termasuk catatan yang benar, ketika orang berniat raya jaksu mengganggu yang belah undur, mengganggu belahui, maka ini contoh orang itu beribadah namun dia juga menyakiti yang lain. Nah, ketika menyakiti yang lain, dia pun juga berdosa. Apa ukuran minimal itu dia sah niat dalam mazhab Syafi'i? Tengok kitab, saya bacakan kitabnya, Ta'rifun Niyah, definisi niat. An-niyah lugatan mazhab Syafi'i. Ini kita Syafi'i, al-mazhab Syafi'i. Niat secara bahasa al-qasdu, kesengajaan. Wa syar'an, secara syariat apa itu niat dalam mazhab Syafi'i? Qasdu syai' muqtarinan bi awali jazaa'i fi'li. Sengaja melakukan ibadah dan dia dimulai dengan awal pekerjaan ibadah itu. Terus wa huna qasdu fi'li shalah. Ketika orang berniat dengan sholat tadi, maka di sini niatnya niat sholat. Nah, sini nih, wa huduru zalika fi zihnihi, menghadirkan bahwa dia akan sholat itu di dalam memorinya. Ketika orang menghadirkannya, nyolot saya sembahyang nih, sembahyang isya 4 rakaat, kehadir dalam benak dia, ukuran minimal dalam Syafi'i kaji. Wa huduru zalika fi zihni, menghadirkan keinginan itu dalam otaknya semua salatnya. Nah, itu sudah dianggap sudah niat dalam mazhab Syafi'i. Maka dalam kitab ini berikan definisi tadi, qasdu fi'li shalah, sengaja salat itu sudah hadir dalam memorinya. Makanya perintah salat itu ada di sini. Kalau begaino, urun yang hananyo enggak wajib salat. Maka bersyukurlah kita masih ada ini. Artinya otak akal yang masih punya. Maka perintah agama ini tidak ada dia bagi orang yang tidak berakal. Tak kaya tapi menyepungo, anak aja sembahyang. Maka yang boh sembahyang, pungo dong. Anak kena hukum, anak kena hukum, dia nggak mukallaf secara hukum. Maka tadi salat ini semua ibadah ini, baik salat, puasa, zakat, haji, semua diperintahkan dia mukallafnya yang ada dia akalnya. Maka beruntung juga ini orang pungu, sembahyang apa ya, puasa apa ya kan, zakat apa ya, di hari akhirat pun tak diminta tanpa jawaban. Pakai dan tanya Allah tahu, oh ini pungu, lempar di surga aja, pungunya.
Kalau memang Allah mengatakan. Nah, bagi orang yang berakal tadi, maka diperintahkan sholat. Maka tadi juga sini ini, ketika orang berniat menghadirkan bahwa dia akan sholat di memorinya ini, di otaknya, nah itu sudah bagian dari niat dalam mazhab Syafi'i. Wa huduru zalika fi zihni. Nah, maka agak masalah memang ketika tadi cewan mengganggu yang lain. Usalli Allah Akbar. Kemudian dia ada ulang lom. Pakau penuh anelu sama anelu. Ada mau ulang lom. Nah, gerakan-gerakan ini ketika berjamaah dia mengganggu nih yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Minimalnya yang belawi nyampu dong. Berarti saya mulai. Ada belau nun. Pakau nah. Arti kalau kami guru Pak Meladi ini memberikan stimulus, rangsangan orang berpikir, pakarnya. Nah, artinya mengganggu kekhusyukan yang lainnya. Nah, ketika orang itu sendiri mungkin ya nggak masalah, kedua pokoknya. Nah, ketika dia berjamaah mengganggu jamaah yang lain. Maka kita dalam ibadah ini diperintahkan nggak boleh. Dilarang kita ini mengganggu yang lain. Berpikir lagi aja, Wan. Terima kasih banyak pertanyaannya. Yang lain silakan yang mau bertanya. Coba Ustaz. Silakan. Bahkan ulang-ulang takbir. Nah, itu juga niat antara alif dan dua. Allah Akbar. Ini niat di dalamnya. Makanya mampu mentume. Nah, jadi yang pertama kita lagi kurang. Lillahi ta'ala ya kita mau. Ya. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jadi yang sebenarnya. Ya. Yang pertama kita pahami ini tanpa khilaf apa itu sholat. Semua mazhab sepakat as-sholatu hiya a'malun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jini cek dalam kitab Fathul Mu'in lagi yang ngebuka, yang Anah lagi yang ngebuka, dan kitab Mutamak lagi yang cip, dan fikih 4 mazhab lagi yang cip. Apa itu sholat? Adalah semua gerakan, semua ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Gohnalo mazhab mengatakan bahwa diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Nah, dalam mazhab Syafi'i termasuk berarti sholat adalah dimulai dari takbir, bukan dari niat. Namun Imam Asy-Syafi'i tadi mengajarkan kita supaya kita ini lebih khusyuk dalam sholatnya, maka niat dengan takbir itu berdekatan. Jadi makna muktarinan, makna qarin, muktarinan. Maka dicontohkanlah bagaimana tadi? Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ikan berdekatan dia. Sementara dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hanafi, orang berdiri, dia berniat, langsung dia Allahu Akbar. Itu sah. Ini dalam mazhab tadi Syafi'i, dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Namun Imam Syafi'i mensyaratkan. Dan aku tengok hampir semua ibadah dalam mazhab Syafi'i itu dia berdekatan dengan amalannya. Ketika orang cok semayang berwudu, kapan dia itu niat dalam berwudu? Berdekatan dengan rah muka. Bahkan rah muka karena wudu yang dianggap dia yang wajib cuci muka dulu. Namun dalam mazhab Hanafi ketika orang masuk tempat wudu, dia ingin berwudu, itu sudah berwudu. Dalam mazhab Maliki Hambali ketika orang cuci tangan dulu nih, kan sunat dah nih. Darah jaro lego, yugot selesai semayang, sunat dalam berwudu. Nah, ketika orang cuci tangan mau berwudu, dalam mazhab Maliki dan Hambali dia sudah boleh ambil niat. Namun Asy-Syafi'i dia mesti mendekatkan rah muka. Niat rah muka. Tengok lagi dalam hal puasa Ramadan. Sah enggak orang yang berniat itu setelah maghrib? Ada buka puasa, dan tengok puasa Ramadan. Nah, 3 mazhab dan bahkan Imam Syafi'i pun juga begitu. Sudah sah nih. Masuk malam walaupun enggak sahur niatnya, nyegecok niat puasa, kasah. Namun Imam Syafi'i
mensunatkan at-tikrar. Apa at-tikrar? Mengulang-ulang lagi. Napa tengok subuh juga subuh, sahur ulang juga niat. Ini mengamalkan tadi niat itu berdekatan dengan ibadahnya. Maka ketika orang juga mau bayar zakat, dari rumah boleh ke kakaknya buru punya zakat, how ngaju apa kir. Namun dia itu niatnya begitu dia menyerahkan zakatnya dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam mazhab Hambali dia angkat zakat dan niat dia. Karena mungkin orang gangkak berulang niat zakat. Karena kan nggak mungkin. Maka tadi Imam Syafi'i mensyaratkan untuk lebih khusyuknya berdekatan dengan ibadahnya. Maka laginya Pak Jumadi, yang lebih tepatnya ini kita ambillah yang makna dia muktarinan itu adalah berdekatan dengan takbirnya. Baik sampai niat dan takbir. Allahu usolli. Ini masalah ini. Ini masalah. Atau yang bahaya lagi niatnya dibaca setelah takbir. Allahu Akbar. Nyok bayangnya 4 rakaat Isya. Baca salatnya. Bahkan karena ucapan selain ucapan salat dia membatalkan salat. Dan para ulama sepakat tadi bahwa salat dihitung dari takbir tadi. Artinya itu orang takbir, maka yang tadi boleh berbicara masalah bola, masalah apa saja, namun katruk Allahu Akbar hanji dia bola. Oh yang bunuh tajib halal bunuh, juga takbirnya, dapat jabu juga halal, monyo ka takbir Allahu Akbar, maka air ini jadi haram dia. Makanya dinamakan dengan takbiratul ihram. Takbirnya Allahu Akbar itu selain gerakan salat, selain bacaan salat, dia haram. Namun kan enggak Ustaz, lu bacanya doa juga dengar bismika Allahumma ahya wa amut. Kan doa lu baca. Iya, Nabi enggak mengajarkan doa itu dalam salat. Artinya bahwa kaji maka hanya enggak untuk kajian. Namun Nabi enggak ajarkan bacaan itu dalam salat. Maka oke panjang ya Pak Jumadi, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya ketika orang mau sujud, bangkit sujud dibaca dia Allahu Akbar, dan ketika habis ruku dibaca dia Sami Allahu liman hamidah. Pakan dia baca Allahu Akbar. Kemudian atau baca Alhamdulillah, atau Subhanallah, kan enggak sih kan? Ya kembali tadi Rasulullah mengajarkan kita itulah yang kita baca setelah ruku. Maka hadis induk menjelaskan sedang lawak dan Rasulullah lagi lu sembahyang. Maka dicontohkan setelah ruku Nabi baca Sami Allahu liman hamidah. Nabi enggak baca. Padahal banyak ini kalimat-kalimat thayyibah. Ada dia subhanallah walhamdulillah, padahal selain Allahu Akbar banyak. Namun Nabi enggak contohkan setelah ruku subhanallah Allahu Akbar, atau setelah ruku kan astagfirullah Allahu Akbar, enggak. Namun yang Nabi ajarkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, pertanyaannya kenapa dibaca Sami Allahu liman hamidah? Maka jawabannya yang belum depu bahwa Nabi ajarkan itu bacaan setelah ruku. Maka kita temukanlah semua kitab-kitab menjelaskan setelah takbir ruku, setelah ruku, maka dia dibaca Sami Allahu liman hamidah. Menyunah sambung oleh imam kedua kalau mengerami kalau jamaah, mic-nya rusak, jamaah enggak tahu, dia tahu jamaah, yang di belakang imam Rabbana. Ini menyambung suara ini supaya jamaah tahu. Namun yang lain, imam kedua atau imam belakang imam tetap Allahu Akbar. Namun ketika Sami Allahu liman hamidah, yang ikut imam baca Rabbana. Cekalan live salat Masjid Nabawi Sinyan Lemah. Maka mungkin lagi yang ya. Ini pertanyaannya, ada orang lah setelah salat fardu gecoklah sunat ba'diyah 2 rakaat. Ada 2 orang baru masuk masjid kekalan naurun sembahyang, maka orang ini mau dihitung dia dapat pahala jamaah. Maka yang 2 bono sembahyanglah, jadi urun yang sembahyang sunat.
Sementara dro adalah sembahyang fardu. Takkanlah isya kayak ngono. Nyo orang ini datang, dua orang ini belum salat isya, dan orang ini sudah salat isya dan dia mengamalkan sunat ba'diyah isya 2 rakaat. Yang 2 orang ikutlah yang lagi salat sunat. Maka ini secara lahiriah kan berbeda ini. Niat imamnya dia salat sunat, sementara niat makmumnya dia adalah salat fardu. Apakah sah salatnya? Ya, ada kasus yang pertama, 2 orang sahabat di subuh itu enggak ikut jamaah bersama Nabi. Lantas Nabi keluar, tengoklah 2 orang ini. Pakon awak dan hana sembahyang. Pakala orang ini menjawab, kamu kali bunuh Nabi ilmu. Nah, Nabi perintahkan orang ini, walaupun sudah di rumah tadi, kalau ada jamaah, ikutlah jamaah. Maka itu jadi itu sunat. Ini sabo. Yang kedua, ada orang sahabat di kaum itu, dia yang paling bagus suara, yang paling paham agama. Kali sembahyang fardu dengan Nabi, lo bak kaum dro, dia jadi imam. Dro jadi imam. Padahal kuno kali sembahyang kuno. Dia jadi imam. Nah, jamaahnya semua itu sholat fardu, dia kan niat sunat dia. Kali fardu kuno. Maka dalam hal ini, selama jumlah gerakannya sama, kecuali kuno yang enggak sah. Kalau orang ini lagi sunat tasbih, bacanya kan banyak, dia istighfar, tasbih, subhanallah banyak nih. Dia rukunya semua. Nah, ini orang lagi salat tasbih, ada orang belakangnya, dia salat zuhur. Ini nggak sah. Kenapa? Jenis geraknya itu beda-beda ini. Namun atau contoh lain, ada orang lagi ini salat gerhana. Salat gerhana, maka setelah ruku kemudian ulumnya. Nah, makmum ini ambil salat fardu. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Gerakan salatnya nggak sama. Nah, yang tadi kan sama gerakannya, hanya bedanya rakaat yang beda. Yang sunat 2 rakaat, yang fardu 4 rakaat. Nah, setelah orang ini selesai 2 rakaat, yang masbuk tadi itu punya ikut emang beliau ini melengkapi lagi untuk 2 rakaat lagi supaya 4 bilangan rakaatnya. Wallahu a'lam. Sang gitu. Kita ambil ini beberapa contoh dalam kitab Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i. Beliau merincikan bahwa wala tajibu niyatu istiqbali shalah wala adada rakaati fil asar walakin tusannu. Ketika orang berniat, yang pertama dia mengarah kiblat. Apakah ketika orang tidak menghadap kiblat dia berniat, sah niatnya? Ada pertanyaan. Maka ini menjawab wala tajibu, tidak wajib. Ketika ambil niat itu dia menghadap ke kiblat. Tengok, walakin tusannu, namun itu disunatkan. Maka memang tepatnya kita berniat ada kiblat, itu tepatnya gitu. Namun ketika orang dengan ada kede, misalnya lecok niat, maka itu pun juga sah, walaupun dia enggak sunatnya. Nah, ini nak begah, bacut memang tidak begah. Yang kedua, wala adada rakaat. Apakah orang ketika berniat enggak menyebutkan dia bilangan rakaatnya? Nyo sembahyang isya lillahi ta'ala Allahu akbar, tanpa ini orang menyebutkan 4 rakaatnya, ya kan? Maka itu juga sah, namun tidak sempurna. Ketika orang di ujung niatnya mustaqbilal kiblah, karena bisa kiblah, fardal isya'i mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala. Nah, dia lupa nih, nggak menyebutkan dia mustaqbilal kiblahnya, namun disebutkan usolli fardal isya', disebutkan sama dia. Apakah sah niatnya? Sah niatnya, namun nggak sempurna. Maka sempurnanya niat itu sebutkanlah
berapa bilangan rakaatnya, berarti mulai ini jenis salatnya, terus berapa rakaatnya, terus mustaqbilal kiblah. Nah, kenapa kita sering baca di ujungnya itu adaan? Makna dia adaan itu adalah menunaikan kewajiban pada waktunya. Nah, ketika orang sholat zuhurnya jam 5 sore, itu nggak adaan itu. Bukan adaan, watilu kabeh. Kadang mau biasanya. Maka itulah yang disebut dengan qadaan. Mengqadha ini. Wah, ini dia nih. Artinya menunaikan zuhur nggak lagi di waktunya. Atau subuh polimong lewat 10. Nggak bodoh tuh, polapan. Banjaga, oh mak udah debit. Nah, orang seperti ini ambil sembahyang terus dan dia niat. Nah, zuhur polimong lewat 10 penuhnya kan polapan. Terus kamu bungong. Artinya waktu subuh udah habis. Nah, artinya orang ini dia sholatnya itu bukan pada waktunya. Artinya dia qadaan. Nah, semoga ini dua alasannya. Kenapa? Karena tertidur, karena lupa. Kebanyakan tertidur itu. Maka ini tadi, apakah wajib menyebutkan istiqbal kiblah, artinya menghadap ke kiblat, atau mustaqbil kiblati, atau menyebutkan berapa rakaat, salah rakaat misalnya, atau rakaataini misalnya, atau arba'a rakaat misalnya. Nah, ini kita menjelaskan bahwa itu dia enggak wajib, walakin tusannu fihima khurujan min khilaf. Nah, yang pokoknya adalah dia itu sunnah. Kalau dia sunat berarti lebih sempurna. Maka sempurnanya kita dalam melafadzkan niat itu ataupun menyebutkan dalam hati kita ini, menyebutkan sholat apa, berapa rakaat, terus mustaqbil kiblah, dan terus di ujungnya ada dia kata adaan. Seterusnya, wa tasihu niyatul ada'i bi niyatil qada li udhrin kal jahli bil waqt. Wa tasihu niyatul ada'i bi niyatil qada. Ada orang masih jam 3 lewat seperempat, karena musim hujan memang udah gelap sekali, salah kalanjim dipikir benar kapolimong karena maghrib dipikir benar. Nah, padahal dia mau sholat zuhur nih, sementara jam 3 lewat 25 masih ada waktu zuhur, tapi belum asar nih. Nah, orang ini karena gedeki ke kapolimong atau karak-karak 06, maka dia qadha. Salat zuhur 4 rakaat ini madhab kiblat lillahi ta'ala tadi qadhaan. Nah, dia nih qadhaan, padahal dia salat zuhur waktunya masih ada. Nah, katanya menjelaskan lagi bahwa wa tasihu niyatil ada, maka salatnya itu sah walaupun dia qadha, karena dia enggak tahu waktu, lupa waktu tadi dia. Ini dibenarkan. Seterusnya, wa yustaratu qasdu fi'li salati nafli zil waqt au zis sabah wa yajibu ta'yinuhu. Disyaratkan juga ketika orang berniat untuk salat sunat. Salatun nafli ini salat sunat zil waqt, itu pada waktunya. Artinya niatnya ini sebelum zuhur misalnya ambil sunnah qabliyah, maka niat juga sunnah qabliyah. Atau zis sabah, kalau salatnya itu dia punya sebab. Apa sebabnya? Misal tahiyat masjid, masuk masjid ambil 2 rakaat, itu dia namanya sholat sunat tahiyat masjid. Pak jangan mandor masjid sholat, maupun setelah asar ataupun setelah subuh misalnya baru masuk masjid, ya tetap dia ambil itu sunnah tahiyat masjid. Kenapa? Ini sunnatnya diperintahkan itu ma'asabah. Apa sebabnya? Asai kata mau masjid, ambil sunat tahiyat masjid, walaupun di waktu-waktu dilarang sholat. Atau orang ambil sunnah wudhu. Sempurnanya wudhu itu adalah setelah berwudhu ambillah 2 rakaat. 2 rakaat itu dia namanya sunnah wudhu. Artinya ini kita amalkan setiap kita ini selesai berwudhu. Ada semayang tamong mbak musola ataupun menasa, cok sunnah wudhu 2 rakaat.
Nah, setiap setelah wudhu ini ambil 2 rakaat, walaupun pada waktu yang dilarang sholat. Ini menjelaskan bahwa disyaratkan juga niat, berarti itu di sholat sunat, baik yang dia punya waktunya kayak tadi sunnah qabliyah ba'diyah, ataupun sholat yang dia punya sebab dan dia mesti ditakyin, ditentukan. Ini sholat apa? Ini sholat duha, sunnah duha misalnya. Oh ini sunnah qabliyah, oh ini sunnah wudhu, oh ini sunnah tahiyat masjid. Maka kita melafalkan, artinya menyebutkan itu jenis salatnya. Amman naflul mutlak alladzi la taqayyad bi waqtin wala sabab fayakfi fihi niyatu fi'li shalah. Ada nanti salat sunat yang dia enggak diikuti oleh sebab, enggak diikuti oleh waktu, namanya sunnah mutlak. Kapan aja boleh. Nah, kalau duha waktu duha, kalau tahajud waktu malam. Nah, ada dia salat sunat namanya sunnah mutlak. Ini waktunya nggak terikat. Nah, orang yang ambil sunat mutlak itu cukup ketika dia berniat nawaitu fi'li shalah, nawaitu shalah sunat 2 rakaat misalnya tadi, ini udah sah niatnya. Karena memang dia salat tidak diikuti oleh sebab, juga tidak diikuti oleh waktu. Ini diantara hal-hal dalam sunat mana yang perlu disebutkan jenis salatnya, ada dia sunat juga yang nggak disebutkan jenis salatnya. Kalau begitu, salat gerhana matahari dan bulan disebutkan, dia memang aseka gerhana kita salat, berarti ini sebutkan sunat gerhana. Oh ini sunat tahiyat masjid, berarti sebab sebutkan. Oh ini sembahyang sunat duha disebutkan. Oh ini sembahyang sunat tahajud disebutkan. Namun yang sunnah mutlak enggak. Ketika orang enggak menyebutkan dia sunnah mutlak, dia cukup menyebutkan salat sunat 2 rakaat begitu, maka sudah sah niatnya. Ya, terima kasih. Silakan yang mau. Mungkin dari tanya orang punya solat fardu karena ada lafaznya dengan bahasa Arab. Kadang-kadang ke sunat-sunatnya lafaznya dengan bahasa roh yang bahasa Aceh, bukan bahasanya ini Oteban. Kadang-kadang tu ini semayang saya tinggi, dan doa, dan tu tahajud, bahasanya bahasa Aceh yang Oteban. Ya kadang-kadang semayang wajib mungkin bahasa Arab. Ya, terima kasih. Inilah kita hari ini lahir di Aceh. Di antara bahasa mungkin yang kita kuasai Indonesia dan Aceh. Kamu punya bahasa Inggris, Ustaz? Angkat jaro kamu. Kamu punya bahasa Arab, Ustaz? Waduh, susah lah kamu. Kanji kamu. Apakah gara-gara bahasa kuno, Ustaz? Kamu nak tahajud, muhuji kamu tahajud, nak duha misalnya, namun karena doa bunuh lafaz niatnya kagak hanya jadi aneh tahajud duha hanya jadi pokok jadi niat dihajikan Ustaz dalam bahasa Arab. Nah ini dibalik rahasianya kenapa Rasulullah enggak mencontohkan lafaz niat dalam bahasa Arab semua salat. Tujuannya adalah ini semua orang yang berniat menggunakan bahasa Droji itu dia sah niatnya, karena Allah bukan dari Aceh, Allah bukan dari Arab. Seandainya Allah dari Arab, Allah nggak paham bahasa Aceh. Begahnya Allah hanya Allah nggak paham ini. Udah begah dengan jalan Tuhan yang sunat, nah 2 rakaat. Nyapu ke ini. Seandainya kalau Allah ini dari Arab ini nggak paham bahasa Aceh, namun Allah paham semua bahasa, alhamdulillah. Maka tadi yang berniat salat sunat nggak tahu lafaz dalam bahasa Arabnya, mereka nggak bahasa Arab. Allah Maha tahu. Maka sebutlah huwa alimun, karena Allah Maha tahu. Jadi sampai ngepiu, nggak jadi membatalkan salat sunatnya karena nggak tahu cara melafazkan niatnya. Maka Pak Kecil saran dun, jangan terlalu dipaksakan dengan bahasa Arab melafazkan niatnya dengan sunat kita nggak tahu.
Kalau takut dia salah ke dia. Terpaksakan nih. Ini misal saat tahajud, nawaitu usolli, nawaitu pun apa? Nawaitu ulang lagi lah. Saya niat karena enggak tahu apa bahasa Arabnya nih. Usolli sunat tahajudi. Kok tahajudi? Gitu kan. Kami judi lah Pak kecilnya orangnya. Right? Idafah dia. Nah, betul lagi. Dua lagu je. Dengan judi itu judi salah lah kebut kan sayang Allah. Weh aja kebut. Kan kata lafadznya. Maka tadi yang kuatnya adalah yang enggak tahu lafadznya untuk dalam bahasa Arab, dalam salat sunat, ambillah man bahasa dulu. Nah itu lebih tepat dan Allah Maha tahu. Terima kasih Pak Haji. Silakan Pak. Di dalam niatan menghadap kiblat ini penting. Kemudian bagaimana perbedaan antara dia tahu untuk video jamil tidak berempat karena arah kiblat. Jadi memang lumayan perlu beda kiblat. Yang tahu itu guru pengetahuan. Di penerima jalur lagi nyatu. Nah kan rumah kan agak bergerak. Iya, terima kasih. Memang semua mazhab sepakat di antara syarat sah solat adalah menghadap kiblat. Kenapa semua mazhab sepakat? Perintah Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu, kata Allah, itu ke Masjidil Haram atau ke Baitullah Ka'bah. Maka menghadap kiblat menjadi dia syarat sah solat. Kalau orang yang ada di Mekah yang langsung menengok dia Ka'bah itu, maka orang itu langsung dia menghadap ke Ka'bah. Ini misal Ka'bah, maka orang semuanya ini yang di sini semuanya dia mesti menghadap dia ke Ka'bah. Dalam bahasa kitab inilah yang disebut dengan ainul kiblah atau ainul Ka'bah, langsung menengok dia Ka'bahnya. Nah, bagaimana orang-orang yang jauh dari Ka'bah ini, yang di Indonesia misalnya, nah maka juga letak ini misal letak Ka'bah atau Mekah, negara yang di sini, negara yang di sini, yang di sini, yang di sini, maka dia menghadap di sini, tetap dia ke Ka'bah menghadapnya. Kalau kita hari ini ada di sini nih, Indonesia dari sini, berarti soalnya dari sini. Ada mungkin dari Ethiopia, begini dia nih. Nah, semuanya itu menghadap dia ke Ka'bah. Yang jadi masalah yang kedua adalah bagaimana cara menentukan nyo ke betul nyo arah Ka'bah. Nyo golom arah Ka'bahnya ke betul. Kalau dulu digunakanlah dia hitungan peredaran bulan ini atau hitungan ilmu falak dia. Maka ada orang memang yang ahli dia ilmu falak. Jadi bukan cuaca tagok, bukan ilmu al-falak, nama itu ilmu angkasa dia. Nah, jadi dipahami falak dah itu. Nah, kan ini ilmu falak diukur dia dengan peredaran bulan tadi ini, nah ke sana arah kiblatnya. Maka itu disebut dengan zon, dugaan. Nah, hari ini ada alat itu namanya BHR, Badan Hisab dan Ru'yah. Semua provinsi dia punya hari ini BHR, Badan Hisab dan Ru'yah namanya. Orang ini punya alat untuk mengukur arah kiblat. Maka ini bentuk ijtihad yang dia diikuti oleh teknologi. Maka ini lebih kuat hasil ketimbang dugaan tadi. Kita ikutlah ini. Mungkin ke depan berubah lagi Ustaz, jika nak alat lo lebih canggih lo, pada buka alatnya lemah juga. Arah kiblat ke sana, misalnya. Orangnya kena kiblat. Pada buka ke arahnya ke kedih. Maka tepatnya kita pun juga merubah arahnya. Kenapa? Karena dari awal itu penetapannya juga zon, dugaan, perkiraan. Ada alat mengukur lagi, lebih akurat. Orang canggih loh, maka lebih akurat. Maka semua orang yang sholat diperintahkan dia berijtihad, mencari ini mana arah kiblat. Namun nyala Ustaz, kamu kan malam teput, ujian loh, karena dia hau arah kiblat kamu. Akibat kamu nali mondro, yang sidro kedih, yang sidro kedih, sidro kedih, sidro kedihnya kibana. Karena tahu mana arahnya ini. Dan hal ini pernah terjadi. Seorang sahabat namanya Amir bin Rubi'ah bercerita,
Bainama kunna fi lailatul zulmah, di malam yang gelap gulita itu, kami banyak sahabat ini enggak tahu di mana arah kiblat. Akibut arahnya ke Dodro akibut. Ana gede macam-macam akibut. Nah, besok paginya ini sahabat datang ke Rasulullah dan bertanya, Rasulullah, kamu beklam seputar atau arah kiblat. Nah, kamu sembahyang nang kedeh nang kenanya kiblatnya Rasul. Turunlah ayat, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, maka itulah arahnya Allah. Artinya ini ketika orang emang nggak tahu. Nah, kita hari ini sudah dikasih tahu. Badanku gede, gede. Nyoteku bekas kampung, kagak gede. Ada nyok, banyak gede aja. Tanpa ilmu, tanpa alat, apa gak gede. Kagak ngomong ilmu. Kamu nah 50 tahun yang non lagi kamu arah kamu. Jak dah kena anak alat pun gak gede. Nah, kan ini dia masalah ni. Namun kalau dia punya alat yang canggih tadi, dia memang tinggi tingkat akurasinya itu, ini lebih akurat. Nah, muncul ni macam di lapangan. Pokok ulun mulung arah kiblat, nah ulun je hana alat, hana ilmu ke berah. Oh, nyo kiblat berubah lagi nyo. Gempa tsunami-nya kan bergesernya lempeng-lempeng bumi. Nah, lempeng buminya ke arah merubah buminya. Tanya kok kedele kiblat, ke kedele nyo. Ke balik berah. Ngampun hukum, hai bunuh lempeng bumi bunuh, kan logika dia, duga-dugaan dia. Nah, inilah yang muncul masalah kita hari ini, ucapan seperti ini. Dia tak punya ilmunya, hana alaji, dia kena lagi nya. Kamu hana pedih. Terima kasih Pak Jumadi. Yang lain silakan yang mau bertanya, silakan dulu. Ya lambu, bol ubi di laut. Sedangkan arah bol begini berlawanan dengan kiblat pun. Ya. Kiblat ada orang, tapi tempat melayani hati, membuat sujud ada. Kiblat jauh manusia. Iya. Iya, terima kasih. Ini kami bercerita, kami lagi pancing ikan nih, karena hobi pancing ikan memang. Dan punya kata pemamainya nyanjan pucuk-pucuk oro dulu. Dia ukuran. Artinya orang ini mungkin sampai malam, mungkin sampai pagi mungkin. Nah, seandainya balik lagi ke daratan untuk sholat, ju'ulom dajalom. Bisa dia waktunya habis. Nah, sekarang bagaimana sholat di atas but? Yang pertama, ketika Nabi contohkan anna nabiyya shalla ala rahilati, Nabi mengamalkan sholat di atas unta beliau, kendaraan beliau. Dan Nabi juga sujud tu. Bagaimana sujud atas punggung unta? Tak mungkin, duduk Nabi. Wa huwa yumi'u, menggerakkan badannya. Hanya bila bergerak, yang sujud, yang menyuruku, bacut lagi yang sujud, lagi bacut, habis bacut lagi duduk. Karena memang sholat sambil duduk. Nah, ini contoh yang Nabi amalkan. Nah, sekarang kapal ataupun perahu, yang pertama dia masih istiqrar di atas air, atau dia masih di atas bumi ini. Bukan pesawat, kapal kasar ya. Nah, kapal laut ataupun perahu masih dia di atas bumi. Nah, ada pendapat pertama adalah ketika orang ini mau sholat, dia mengarahkan dulu perahunya ke arah kiblat. Dia sholat. Adapun ketika dia nanti dalam sholat itu mungkin perahunya dibawa ombak agak ke samping atau kemana itu, dah sah sholatnya. Nah, niatnya dia awalnya sudah menghadap ke kiblat. Maka ini langkah pertama, kalau memungkinkan. Yang pertama adalah hadapkan dulu itu perahunya ke arah kiblat, mulai sholatnya. Namun nyala Ustaz, kalau berdiri sholatnya kencang ombak kencang, kami tenggelam. Nah, itu kan. Ataupun karena ombak kencang tadi ini, kami oleng, rebah kamu. Jid, sembahyang duduk. Nah, yang gitu kan. Nah, maka kalau memang khawatir dengan ini, tempatnya juga kecil untuk sujud dan berdiri. Yang kedua juga kalau memang perahu kecil, dia kalau kena ombak itu orang gede nih goncangannya nih, lain orang kapal. Maka orang ini lebih tepatnya dia sholat sambil duduk. Sambil duduk. Kenapa? Kondisinya tak memungkinkan dia itu sholat untuk berdiri. Maka seorang sahabat namanya Amran bin Husain, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asabani bawasir, lu kan urung yang anjit dong detik. Bahkan dan wasir.
Ini kita akan perintahkan ini salat untuk berdiri. Maka Nabi menjawab ke sahabat ini, sholli qa'iman. Kalau mungkin kan memang sembahyang dong. Kalau mungkin kan, tetap perintahnya walaupun orang sakit, perintahnya sholli qa'iman, tidak berdiri. Terus, fa illam tastati, kalau enggak mampu berdiri kata Nabi, fa sholli qa'idan, sembahyanglah sambil duduk. Fa illam tastati fa sholli ala janibin, kalau enggak mampu duduk, sembahyanglah sambil dia tidur mengarah ke arah kiblat. Fa illam tastati mustalqiyan, terlentang. Ini kan pilihan karena kondisi. Maka tadi ketika memang darurat hanya kondisi seperti itu, dia disahkan salatnya tadi. Nah caranya yang pertama adalah kapal ataupun di perahunya itu, bootnya itu, nah arahkan juga kiblat, baru mulai salatnya. Terima kasih. Yang lain silakan. Sang kabih malam sang. Kabih pertanyaan, alhamdulillah. Berarti kita ini dalam niat sudah memahami. Yang paling pokok, kenapa saya buka malam hari ini, niat dalam 4 mazhab, enggak langsung Asy-Syafi'i. Tujuannya adalah jangan mudah menyalahkan yang lain, dan sekaligus mengatakan hanasah drone kan laginya niat. Padahal ngalah pendapat yang laginya. Inilah yang terkadang ini muncul, kita saling bertengkar, saling berkelahi, saling membenci. Terjangan hana duduk berkau duduk dua-dua aja kopi. Malam ni ke hanasah hana duduk pakan. Ini bukan lu hanasah sembahyang, enggak. Dan seterusnya. Maka ini kenapa kita buka malam hari ini untuk niat ini dalam 4 mazhab. Harapan bahwa kita mengamalkan yang benar, sekaligus juga bersikap yang benar ketika ada orang yang berbeda. Berbeda belum tentu salah. Naurinong jak muragam, nggak sama. Yang tidur pakai jilbab, yang tidur kan ada muragam dah bukan kehanasah aja. Pakai jilbab. Paling itu mempentas dia perempuan. Nah gitu kan, yang hana jilbab. Maka kita ukurlah. Sering terjadi hari ini orang biasa gembala lembu, yang berpelihara lembu. Ada orang di kampung kita ini pelihara dia kerbau. Karena kerbau enggak sejenis dengan lembunya, dia pegahlah. Oh, yang harum mah. Pokoknya memang dia. Tanpa dia kaji dulu kiban kerbau itu apa jenisnya, bagaimana dagingnya, kena juga. Yang halal lagi kamu, lembu. Yang kerbaunya harum. Apa harum aja? Tanpa dia kaji ini, kayak mana lembu itu? Oh, rupanya kerbau itu sejenis dengan lembu. Boleh juga dimakan rupanya. Ya kan, ini contoh tadi. Nah muncul hari ini orang yang gembala lembu mengharamkan orang yang mengembala kerbau. Dan kita berharap nggak termasuk seperti ini. Ya mohon maaf atas kekurangan dan bahkan Riono ayat baca malamnya karena memang ya lagi bak pun buno lentuan ke maaf berayatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.